Prioritas adalah suatu yang harus diutamakan didahulukan daripada yang lain. Istilah ini berasal dari kata prior, yang berarti primer, dasar, atau yang utama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prioritas memiliki pengertian sebagai pekerjaan yang dapat kita selesaikan dengan cepat. Skala prioritas adalah pendahulukan hal yang penting memang sesuai kebutuhan, dengan tujuan meningkatkan efisien, memahami kebutuhan utama, dan meningkatkan waktu yang lebih baik. Tujuan keluarga. Pengertian tujuan keluarga adalah definisi yang menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh suatu keluarga dalam jangka panjang. Tujuan keluarga dapat berupa uang, pendidikan, karir, atau kehidupan pribadi yang lebih baik. Dalam beberapa sumber, tujuan keluarga diartikan sebagai keadaan ketika seseorang atau keluarga dianggap atau diperlakukan lebih penting daripada yang lain, dengan tujuan meningkatkan pengelolaan potensi daerah agar berdaya saing dan meningkatkan pendapatan. Cara melaraskan prioritas dan tujuan. Yang pertama, menentukan tujuan yang jelas. Menentukan tujuan yang jelas dan spesifik adalah langkah pertama dalam menyelaraskan prioritas dan tujuan. Tujuan harus dapat diukur dan memiliki deadline yang jelas. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Analisis SWOT dan TST membantu dan memahami kekuatan dan kelemahan organisasi serta peluang dan ancaman yang dihadapi. Dengan memahami hal ini, Anda dapat mengidentifikasi celah yang perlu ditutup dan mengembangkan strategi yang sesuai. Lalu yang terakhir, mengalokasikan sumber daya. Mengalokasikan sumber daya yang tersedia dengan efektif adalah kunci dalam mencapai tujuan. Sumber daya yang digunakan harus sesuai dengan tujuan dan prioritas yang telah ditentukan. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi biaya yang tidak diperlukan. Untuk membangun visi bersama keluarga, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diikuti. Yang pertama, kumpulkan keluarga. Nah, langkah pertama adalah mengumpulkan semua anggota keluarga untuk berdiskusi dan memahami tujuan yang ingin dicapai bersama. Diskusi ini harus dilakukan dalam suasana yang santai dan akrab, memungkinkan setiap anggota keluarga untuk berbicara dan mendengar. Yang kedua adalah pahami makna keluarga. Dalam diskusi, setiap anggota keluarga dapat menyampaikan pemaknaan dirinya terhadap keluarga, menceritakan pengalaman-pengalaman yang positif, mengembirakan, dan membanggakan dalam keluarga dapat membantu memahami makna keluarga dan meningkatkan kesadaran tentang kepentingan bersama. Yang ketiga adalah diskusikan dan setujui. Setelah dibuat visi dan misi, diskusikan dan setujui bersama-sama. Pastikan bahwa semua anggota keluarga memahami dan setuju dengan visi dan misi yang telah dibuat. Hal ini memungkinkan keselarasan dan kerjasama dalam mencapai tujuan. Mengelola konflik secara konstruktif melibatkan beberapa langkah, seperti yang pertama, komunikasi terbuka. Nah, berbicara dengan jujur dan terbuka tentang perasaan dan perspektif Anda. Yang kedua, empati, yaitu berusaha memahami sudut pandang orang lain dan mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Selanjutnya adalah yang nomor 3, yaitu pendekatan kolaboratif. Nah, ini bekerja sama untuk menemukan solusi yang memuaskan semua pihak, bukan hanya memenangkan konflik. Dan yang keempat, kendalikan emosi. Hindari reaksi emosional yang berlebihan dan tetap tenang untuk menyelesaikan masalah dengan rasional. Serta yang kelima, fokus pada masalah. Nah, di sini jangan membuat konflik menjadi pribadi. Tetaplah fokus pada isu atau masalah yang ada. Yang keenam, mencari solusi bersama. Di sini kita ajak semua pihak terlibat untuk berpartisipasi dalam mencari solusi yang adil dan dapat diterima. Yang terakhir adalah nomor 7, yaitu evaluasi dan pembelajaran. Yaitu tinjau kembali konflik setelahnya untuk memahami pelajaran yang dapat dipetik dan sebagaimana mengelola konflik lebih baik di masa depan. Manajemen keluarga yang efektif melibatkan beberapa strategi, yaitu antara lain adalah 1. Komunikasi terbuka, yaitu adakan waktu untuk berbicara dengan keluarga dan mendengarkan anggota keluarga dengan penuh rasa perhatian. Kemudian yang kedua ada pembagian tugas, yaitu tentukan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga dalam menjalankan pekerjaan rumah tangga, dan kegiatan lainnya. Kemudian yang ketiga ada jadwal keluarga.
Buat jadwal yang tepat dan jelas untuk kegiatan keluarga, seperti makan malam bersama, waktu luang, dan kegiatan bersama yang bermanfaat lainnya. Yang keempat, ada pentingnya kompromi, yaitu mengajarkan anggota keluarga untuk menghargai perbedaan pendapat dan opini untuk mencapai kesepakatan melalui kompromi tersebut. Kemudian yang kelima, ada budaya keluarga, yaitu bentuk budaya keluarga yang positif dan membangun tradisi, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku. Kemudian yang keenam adalah dukung dan hormati anggota keluarga satu sama lain dalam pencapaian keputusan dan kegiatan masing-masing. Yang ketujuh ada keterlibatan dan kolaborasi. Hal ini melibatkan anggota keluarga dalam pengambilan keputusan dan solusi atas masalah yang dihadapi tersebut. Kemudian yang kedelapan ada manajemen waktu, memanfaatkan waktu keluarga untuk secara efisien dengan mengatur waktu untuk berkumpul dan bercengkrama, beraktivitas bersama, dan lain sebagainya. Kemudian yang kesembilan ada keterbukaan dan kejujuran. Dorong keterbukaan dan kejujuran antara anggota keluarga satu sama lain untuk membangun kepercayaan dan pemahaman yang lebih baik. Kemudian yang ke-10 ada evaluasi dan refleksi. Tinjau kembali secara berkala strategi dan kebijakan yang ada manajemen keluarga untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan tersebut. Implementasi prioritas dan tujuan keluarga melibatkan langkah-langkah konkret